Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, pondok teu meunang disambung, lojor teu meunang dipotong, areuy teu meunang diteuk-teuk, cai teu meunang ditua, buyut teu meunang dirobah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadaya. Ini merupakan hari kedua saya bersama istri dimulai perjalanan dari Rangkas Bitung setelah menginap 1 hari di sana, dan ini adalah pada hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Kami pun perjalanan ke Ciboleger, yaitu kampung sebelum Kampung Baduy. Nah, itu menggunakan angkot karena ada sopir angkot yang berbaik hati, katanya, silakan Bapak Ibu naik angkot saja, saya akan antarkan sampai ke Ciboleger. Dan kami pun menyetujuinya. Sepanjang perjalanan kami disuguhi dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah, yang sangat memanjakan mata. Pemandangan itu berupa gunung-gunung yang sangat hijau dan sawah-sawah yang luas membentang. Jalan-jalan yang ada dari Rangkas Bitung sampai ke Ciboleger memang sebagian ada yang rusak seperti ini. Karena menurut sopir angkot, jalan ini rusak karena di sana banyak penambangan pasir dan banyak truk-truk yang mengangkut pasir yang sangat berat. Tetapi kalau dirasa-rasa jauh lebih banyak yang bagusnya yang sudah dibeton ketimbang jalan yang rusak. Nah, inilah kita sudah sampai ke terminal Ciboleger. Di sini merupakan pemberhentian wisatawan-wisatawan yang menuju Baduy. Dan di pemberhentian ini lumayan banyak toko-toko, banyak warung-warung yang menjajakan segala kebutuhan. Bahkan kami melihat orang Baduy pun sekarang sudah ada yang belanja ke toko-toko. Kami sempat berfoto di sana di gerbang pintu masuk Baduy. Kami pun berjalan dan di sana ada tangga masuk yang relatif tinggi, tapi ini masih di Baduy luar nih ya. Dan meskipun ini merupakan hari kerja, bukan hari libur, tapi lumayan ada pengunjung yang lain, terutama dari kalangan pelajar dan guru-guru. Namun kami pun melihat juga tadi ada pengunjung umum. Sebelum kita menginjakan ke tanah Baduy, sebelumnya kita disuguhi oleh toko-toko souvenir, toko-toko cindramata, dan kelihatannya sangat lengkap, dari mulai kerajinan-kerajinan sampai ke makanan-makanan hasil alam. Seperti yang terkenal sekali di sana, ada baju-baju adat, perkakas-perkakas adat, dan juga madu ya, itu madu Baduy itu lumayan terkenal. Sebelum kita memasuki wilayah Baduy, ternyata di sana ada masjid juga ya, masjid yang lumayan rada besar bernama Masjid Baitul Muslimin. Nah, kami sempat berfoto-foto. Nah, ini pintu gerbang yang akan menuju kita ke Baduy. Seperti terlihat
ada beberapa warga Baduy itu yang barusan anak-anak, sepertinya dia juga mau ke pertokoan-pertokoan yang ada di Ciboleger tadi. Nah, ini adalah ada sekolah juga. Ini sekolahnya sangat nempel nih dengan daerah Baduy. Ini ada persekolahan, sekolah dasar yang nempel dengan daerah Baduy. Tetapi konon katanya orang Baduy tidak ada yang bersekolah karena menurut adat istiadat Baduy mereka belum mengizinkan anak-anak untuk bersekolah. Sekolahnya lumayan tertata bagus ya. Dan mungkin sekolah ini dibangun sengaja di pas pintu gerbang yang akan menuju ke Baduy supaya lambat laun orang Baduy mau bersekolah untuk mengimbangi perkembangan zaman saat ini. Nah, itu terlihat tugu yang nempel dengan pintu gerbang Baduy. Nah, itu ada si AAA. Nah, tugu ini merupakan tugu terakhir sebelum kita memasuki wilayah Baduy. Nah, kami pun disuruh mendaftar dulu nih. Ini bapak-bapak yang mendaftarkan kami untuk sekedar memenuhi administrasi sebelum memasuki Baduy. Dan kita menyumbang retribusi di tarif sebesar 5.000 per orang. Di sana pun kami menitip ransel karena ranselnya cukup berisi, dititipkan. Takut nanti di tengah jalan lambat laun ranselnya menjadi lumayan berat ya. Dan seolah-olah kami berada di mesin waktu. Seolah-olah zaman berubah ke zaman yang sangat dahulu sekali, yaitu ke zaman kuno. Kami melihat rumah-rumah yang sangat tradisional dengan atap-atap kirai, jalan-jalan berbatu dan berlumpur dengan kayu bakarnya. Ini sungguh sangat menarik sekali kepada pikiran dan perasaan kami yang seolah-olah kami berada di lorong waktu. Entah berapa tahun ke belakang ini kami berada di sini. Seolah-olah kami berada jauh sebelum pengalaman kami yang ada di kota begitu. Terlihat air yang sangat jernih dan meskipun orang Baduy hidupnya sangat bersahaja dan sederhana, tetapi tetap mereka juga berpencaharian, ada yang berdagang makanan, berdagang minuman, bahkan ada juga yang berdagang seblak, mie ayam, dan sebagainya. Nah, ini adalah perkampungan kota Baduy yang memang sulit untuk dilupakan. Rasa lelah kami, rasa capek kami berangkat ke sini hilanglah dengan melihat kehijauan pohon-pohon, dedaunan, kehijauan alam yang sangat tertata rapi dan sangat bersih. Itu kami rasakan dan sangat
menjauhkan kami dari rasa capek, dari rasa lelah. Ini pun terlihat ada leit ya. Dulu di kampung kami leit seperti ini sempat ada. Tapi itu dulu waktu kami SD. Sekarang boro-boro ada leit sekarang ya. Tempat-tempat beras itu sudah diganti bukan oleh leit, sekarang oleh kosmos ya. Dan di tengah perjalanan kami menemukan sebuah pancuran yang sangat bening sehingga merangsang kami untuk membasuh muka di sana. Ini adalah jalan-jalan yang ada di Baduy, dan sekali kita menanjak, ini tanjakannya lumayan terjal. Kami pun melihat bukan hanya kami yang sempat berhenti di tanjakan seperti ini, tapi anak-anak muda di bawah kami pun ada yang sempat kelihatan berhenti ini ya. Karena memang tanjakannya lumayan terjal. Nah, di sini kami melihat pohon-pohon yang sepertinya memang tidak diganggu gugat ya. Tidak diapa-apakan, kecuali kalau ada keperluan untuk membangun, misalnya membangun rumah. Jalan-jalan meskipun jalannya karena waktu itu turun hujan, jalannya seperti yang licin, tapi setelah diinjak oleh kaki kami, oleh sepatu kami, tidak terasa licin ini. Ini malah jalannya enak gitu. Apalagi cuacanya agak dingin-dingin karena ada turun hujan. Jadi yang seharusnya mungkin keluar keringatnya banyak karena jalanannya naik turun, tetapi dengan adanya cuaca mendung dan sekali-kali turun hujan rintik-rintik, maka cuaca pun jadi terasa enak, jadi terasa nyaman. Nah, kemana kami ini akan menuju? Setelah wawancara tadi sedikit dengan pendaftar waktu di pintu masuk, jadi tujuan akhir di Baduy luar ini Baduy luar ya. Kenapa kita tidak membicarakan Baduy dalam? Karena saat ini adalah bulan Februari, mulai tanggal 1 Februari Baduy dalam itu tertutup sampai dengan tanggal 5 Mei. Jadi sementara ini kita hanya boleh mengunjungi Baduy luar. Dan kembali kepada pembicaraan tadi bahwa tujuan di Baduy luar yang terjauh dari, kalau kita masuk dari terminal Ciboleger, yaitu nanti ke Kampung Gajeboh. Nah, Kampung Gajeboh itu merupakan perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Itu menurut tadi bapak-bapak yang mendaftarkan kami di pintu masuk. Nah, ini terlihat di sini ada kampung-kampung. Kalau tidak salah, sebelum ke Kampung Gajeboh itu, tadi yang pertama kami melewati Kampung Kaduketug. Namanya lumayan aneh ya. Selanjutnya kampung yang dilewati yang kedua
yaitu Kampung Blimbing. Dan kampung yang ketiga adalah Kampung Marenggo ya. Kampung yang ketiga kita melewati Kampung Marenggo. Dan nanti terakhir kita akan jumpai Kampung Gajeboh. Nah, ini adalah suasana di sepanjang jalan menuju Gajeboh. Jadi rumah-rumahnya banyak etalase berdagang ya. Karena wisatawan ke sini selain menikmati alam juga banyak yang menikmati cindramata orang-orang Baduy. Perlu diketahui bahwa kehidupan orang Baduy sangat didasarkan pada kejujuran, kesederhanaan, dan apa adanya, tidak merekayasa perilaku, mencintai dan menyayangi alam, memuliakan kehidupan, dan menempatkan manusia sebagai manusia, sehingga derajat seorang manusia Baduy betul-betul ditentukan oleh perilaku, akhlak, dan kebaikannya. Di perjalanan kami sering bertemu dengan orang Baduy yang kelihatan orang Baduy itu yang sangat nampak, yaitu mereka tidak punya kecurigaan terhadap pendatang. Jadi sikapnya tulus dan enak begitu ya. Ada aura enak yang dipancarkan oleh mereka. Sehingga kami pun bisa berbincang dengan leluasa dengan orang Baduy. Nah, seperti ini adalah Kang Arman. Kang Arman itu merupakan sosok yang terkenal dari Baduy luar yang sering mengantar tamu-tamu untuk keluar masuk bahkan ke Baduy dalam begitu. Tapi kami, karena ini pada saat Kawalu itu artinya saat puasanya orang-orang Baduy, maka Baduy dalam itu sekarang sedang ditutup dan tidak boleh dikunjungi oleh pihak luar. Meskipun kami tidak ke Baduy dalam, tetapi suasana di Baduy luar pun suasana yang menggambarkan memang ini merupakan perilaku yang luar biasa dari orang-orang atau penduduk yang ada di sekitar Baduy ini. Mereka ya sikapnya itu sangat ramah terhadap kami selama kami itu mengobrol dengan mereka. Tapi kalau kita tidak menyapa, tidak mengobrol dengan mereka, ya mereka begitu saja apa adanya ya. Tidak seperti yang ramah yang dibuat-buat lah begitu, kurang lebih. Jalan menuju ke Gajeboh ini merupakan jalan yang terasanya naik turun dan bagi kami memang cukup berat ya. Tapi sekali lagi, karena melihat keindahan alam dan kenikmatan suasananya, rasa capek, rasa berat, rasa lelah benar-benar bisa tergantikan begitu ya. Bisa dengan beristirahat sebentar saja kita sudah merasa fit lagi untuk melakukan perjalanan. Insya Allah di lain waktu, kalau Kawalu sudah berakhir, kami pun berencana untuk
berangkat ke Baduy dan ingin sekali mengunjungi Baduy Dalam. Dan cerita mengenai Baduy Dalam nanti insya Allah akan kami buatkan videonya kalau ada waktu dan ada umur ya, dan ada tenaga untuk ke sana. Di Baduy yang namanya durian, wah ini sangat murah dan duriannya sangat enak. Kami sempat menikmati durian di sana dan luar biasa, ini puas sekali menikmati durian di sana. Dan entah kenapa durian Baduy itu membuat tenaga semakin bertambah gitu ya. Nah, ini adalah rumsah ya yang barusan. Nah, ini adalah jembatan yang cukup fenomenal juga ini ya. Ini merupakan jembatan di Baduy yang sebelum kita menuju jembatan yang paling fenomenal. Ini adalah jembatan Ciujung, dan nanti setelah melewati ini kita baru akan masuk ke daerah yang namanya Kampung Gajebo. Semula kami mengira gazebo itu kalau di kita kan berupa saung ya. Tetapi kalau di sini nanti katanya gazebo itu berupa kampung ya. Berupa kampung. Jadi kami di sepanjang jalan suka berharap-harap ini kami kapan ya akan menemukan gazebo. Terbayang gazebonya besar seperti apa, tetapi ya itu gazebo itu bukan saung katanya. Gazebo itu adalah nama kampung. Seperti yang terlihat di sini, rumah-rumah ini sangat sederhana dan tidak menggambarkan sebagai sebuah identitas, karena kalau dilihat dari bangunannya, bentuknya, rumahnya ya sama. Bahkan besar kecilnya rumah juga ya relatif sama lah ya. Relatif sama. Ini adalah anak-anak SMP. Ini anak-anak SMP dari Merak katanya. Jadi anak SMP ini sedang melakukan pelatihan kepemimpinan. Kalau di sekolah ini barangkali calon-calon pengurus OSIS ini yang akan memimpin organisasi di siswanya, di sekolahnya. Namun ya sekali-sekali sangat disayangkan kami sering melihat sampah yang berasal dari makanan ringan, dari makanan yang dibungkus oleh plastik dan dibuang begitu saja oleh pengunjung. Ini sangat disayangkan. Padahal kalau kita bawa saja nanti ada tempat sampah khusus yang mereka juga sediakan ya, meskipun tidak banyak. Tapi kalau ke sana saya sarankan sampahnya dikantongin saja dulu. Dikantongin, nanti begitu melihat ada tempat sampah baru kita buang di situ. Karena betapa kita melihat lingkungan yang asri, indah, menyenangkan, menyejukkan mata, beraura positif, tapi kita mengotorinya dengan sampah-sampah yang kurang berguna. Ini mungkin termasuk perilaku yang sangat keterlaluan begitu ya.
Jadi saya sarankan, marilah kita sama-sama menjaga keseimbangan alam ini yang luar biasa sangat dijaga oleh orang Baduy, dan kita bahkan cuma menikmatinya. Mereka yang menata, mereka yang mengurus, mereka yang mempercantik. Karena memang orang Baduy itu banyak larangannya terhadap alam, tidak boleh mengganggu sembarangan, memotong sembarangan. Jadi ya alamnya begitu asri, begitu indah, begitu enak dipandang mata. Saya sempat berpikir, ini waktu saya naik, saya merasakan capek yang luar biasa. Tapi ketika sudah sampai di atas, dengan istirahat beberapa menit saja, kok saya sudah pulih kembali. Lalu bahkan saya sempat merenung, oh ini mungkin karena udara yang sangat bersih yang ada di kampung Baduy ini, yang ada di Baduy ini ya. Kalau kita melihat sungai nih, ini kemungkinan nih kita sudah mendekati kampung Gajebo nih sepertinya. Kebetulan setiap perjalanan sekitar beberapa menit, beberapa jam turun lagi hujan ya. Lalu bahkan ada juga mengalami panas nih seperti ini. Ini sedang panas dan hari ini memang cuaca sedang musim hujan ini ya. Di tanggal 5 Februari 2025 ini. Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang sangat memegang pikukuh. Pikukuh arti bebasnya adalah aturan yang harus ditaati oleh masyarakat yang semuanya didasari kepada alam. Makanya di sini tidak ada yang namanya eksploitasi alam yang semena-mena. Jadi memperlakukan alam, mengambil, memetik hasil dari alam itu secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Dan masyarakat Baduy ini semuanya sangat patuh terhadap puunnya. Puun ini adalah pimpinan adat yang menentukan diantaranya kapan kita bisa memetik alam. Nah, alhamdulillah perjalanan kami sudah sampai di Gajebo. Dan ini adalah jembatan yang sangat luar biasa. Jembatan yang sangat indah, yang sangat bagus, yang juga berfungsi sebagai perbatasan antara Baduy luar dan Baduy dalam. Konon katanya kalau kita mau ke Baduy dalam dari sekitar daerah ini, kami harus menempuh jalan katanya sekitar 4-5 jam. Tetapi tentu saja itu bagi orang normal. Kalau untuk saya sendiri sepertinya perlu lebih panjang lagi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan tentang trip ke Baduy dan Sabah Baduy, Sabah budaya Baduy. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada kesalahan dalam berkata-kata, dalam berbicara menjelaskan Baduy ini, tolong minta dimaafkan. Mudah-mudahan dulur-dulur semua sehat selalu, berkah selalu, dan bahagia selalu. Akhirnya
Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami tutup video sampai di sini saja. Insya Allah dalam waktu lain kami ingin sekali mengunjungi Baduy Dalam. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.